Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar tuntas salah satu metode belajar yang paling bisa mengubah kelas kita, yaitu Project Based Learning, atau biasa kita singkat PJBL. Ini bukan cuma sekedar tren loh, tapi benar-benar sebuah cara pandang baru tentang proses belajar yang seru dan bermakna. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Dunia di luar sana itu berubahnya cepat banget kan? Pertanyaannya, apakah cara kita mengajar sekarang udah benar-benar ngebekelin anak-anak kita dengan skill yang mereka butuhin buat nanti? Atau jangan-jangan kita cuma kasih mereka informasi yang gampang dilupain? Apakah kelas kita udah siap buat masa depan mereka? Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari kenapa sih PJBL ini penting banget sekarang? Terus kita bedah konsep intinya, kita juga akan lihat langkah-langkah praktisnya, contoh-contoh nyata di kelas, sampai ke plus minusnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih PJBL ini jadi begitu penting? Kenapa kita nggak bisa terus-terusan pakai cara lama yang cuma fokus ke hafalan? Jawabannya sebenarnya simpel tapi dalam banget. Ini semua tentang tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Coba bayangin tantangan ini. Bikin menara dari spaghetti. Di kelas biasa, murid mungkin disuruh menghafal rumus tentang struktur bangunan, tapi di kelas PJBL, mereka langsung dikasih spaghetti dan selotip. Mereka coba bangun, menaranya ambruk. Mereka ketawa, terus coba lagi dengan ide yang beda. Disitulah letak keajaibannya. Mereka bukan cuma tahu teori, tapi mereka ngerasain gimana rasanya jadi insinyur, kerja bareng di bawah tekanan, dan mecahin masalah yang ada di depan mata. Nah, itu bedanya. Jadi, intinya apa? PJBL itu ibaratnya kayak tempat nge-gym buat ngelatih otot-otot abad ke-21, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Saat siswa melihat langsung hubungan antara pelajaran di kelas dengan dunia nyata, belajar jadi relevan. Dan kalau belajar udah relevan, motivasi mereka pasti meroket. Ini bisa mengubah segalanya. Oke, setelah kita paham kenapa ini penting, sekarang waktunya kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya project-based learning itu? Apa esensinya? Nah, ini definisi formalnya. Tapi coba perhatikan kata-kata kuncinya. Otentik, menarik, dan kompleks. Inilah yang ngebedain PJBL dari sekedar tugas bikin prakarya biasa. Proyeknya harus terasa nyata buat siswa. Cukup rumit buat bikin mereka mikir keras, dan pastinya cukup menarik biar mereka semangat ngerjainnya. Fokusnya bukan di produk akhirnya, tapi di proses investigasi mendalam yang terjadi selama pengerjaan proyek. Ide kayak gini ternyata bukan hal baru loh. Akarnya itu udah ada dari awal tahun 1900-an dari pemikir hebat seperti John Dewey. Dia percaya kalau sekolah itu harusnya jadi cerminan masyarakat, tempat siswa belajar dengan cara melakukan, bukan cuma mendengarkan. Ini bukti kalau PJBL itu bukan sekedar tren sesaat, tapi sebuah filosofi pendidikan yang udah teruji zaman. Sebuah proyek bisa dibilang PJBL sejati kalau memenuhi semua karakteristik ini. Siswa bukan lagi jadi pendengar pasif, tapi jadi aktor utama yang aktif. Mereka kerja bareng, menyelidiki masalah beneran, dan di akhir mereka menciptakan sesuatu yang bisa mereka banggakan. Peran kita sebagai guru pun bergeser dari yang tadinya penceramah di depan kelas, jadi fasilitator yang membimbing mereka. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita menerapkan ini semua di kelas kita? Yuk kita lihat cetak birunya, langkah demi langkah. Sebelum kita bahas caranya, kita harus ingat kenapanya. Proyek ini bukan cuma soal bikin produk ya. Setiap langkah dalam PJBL itu dirancang dengan satu tujuan utama. Melatih 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Ini dia skill-skill yang tadi kita bahas di awal. Skill yang benar-benar dibutuhin di dunia nyata. Dan ini dia kerangka kerjanya, jantung dari PJBL. Coba perhatikan alurnya. Semuanya itu dimulai dari satu hal, sebuah pertanyaan besar yang bisa bikin siswa penasaran. Dari situ mereka mulai merancang, bikin jadwal, dan bekerja. Di sini kita sebagai guru perannya jadi pemandu, bukan lagi penceramah. Puncaknya bukan cuma presentasi hasil, tapi ada momen yang krusial banget di akhir, yaitu refleksi. Apa ya yang berhasil? Apa yang gagal? Aku belajar apa ya dari proses ini? Nah, itu baru siklus belajar yang lengkap. Terus, gimana sih bentuk PJBL ini kalau di kelas? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh konkret penerapannya di berbagai mata pelajaran. Misalnya di kelas IPA. Daripada cuma baca buku tentang ekosistem, coba deh tantang siswa. Yuk, kita ciptakan satu inovasi yang ramah lingkungan buat lingkungan sekitar sekolah kita. Tiba-tiba, pelajaran sains jadi hidup dan nyambung banget sama kehidupan mereka sehari-hari.
Atau di kelas IPS, jangan cuma bahas masalah sosial di buku teks. Ajak mereka bikin proyek kampanye nyata untuk mengatasi masalah sampah plastik di lingkungan mereka. Siswa jadi belajar riset, komunikasi, dan yang paling penting, mereka jadi sadar kalau mereka bisa jadi bagian dari solusi. Gimana dengan matematika, yang sering dianggap abstrak dan susah? Coba tantang mereka buat bikin rencana bisnis kedai kopi kecil-kecilan. Mereka harus hitung modal, biaya operasional, harga jual, sampai untung rugi. Tiba-tiba, rumus aljabar dan persentase itu bukan lagi angka mati di buku, tapi jadi alat buat wujudin mimpi. Bahkan PJBL bisa lintas mata pelajaran, gabungan seni, teknologi, dan pendidikan agama untuk bikin kampanye digital tentang toleransi. Siswa bukan cuma belajar skill teknis kayak bikin konten, tapi juga belajar jadi agen perubahan yang positif di dunia maya. Keren kan? Tentu saja, nggak ada metode yang 100% sempurna. Supaya kita bisa menerapkan PJBL dengan sukses, kita juga harus jujur dan realistis, mengakui apa saja tantangannya. Satu hal yang sering bikin bingung, apa bedanya PJBL dengan PBL? Atau Problem-Based Learning? Keduanya memang mirip, tapi ada beda kuncinya. Gampangnya gini, PBL itu lebih fokus ke proses analisis untuk menemukan solusi yang sifatnya konseptual. Sementara PJBL fokusnya lebih ke produk, menciptakan sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat atau dipegang sebagai hasil akhir dari proses belajarnya. Ya, pasti ada dua sisi mata uang. Kelebihannya luar biasa. Siswa jadi lebih paham konsep, motivasi mereka naik. Tapi kita juga harus realistis. PJBL ini bukan jalan pintas. Butuh waktu perencanaan yang matang dari kita sebagai guru dan penilaiannya juga lebih kompleks. Tapi jangan biarkan tantangan ini bikin kita mundur ya. Kuncinya adalah mulai dari yang kecil, siapkan dengan baik, dan jangan takut untuk beradaptasi. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Setelah kita sama-sama tahu apa itu PJBL, kenapa penting, dan gimana cara kerjanya, sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Tujuan akhir kita sebagai pendidikan mempersiapkan siswa bukan cuma untuk ujian, tapi untuk kehidupan nyata. Dan PJBL adalah jembatan yang paling kokoh untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan dunia yang akan mereka hadapi nanti. Jadi, PJBL itu lebih dari sekedar metode. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah siklus di mana siswa belajar untuk bertanya, berani mencoba, berani gagal, lalu menciptakan sesuatu dan merefleksikan prosesnya. Inilah yang membekali mereka dengan keterampilan paling penting, kemampuan untuk terus belajar seumur hidup. Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu ide, satu proyek. Jadi, saya mau menutup sesi ini dengan sebuah tantangan untuk Anda semua, para pendidik hebat di luar sana. Proyek bermakna apa yang akan Anda ciptakan bersama siswa-siswi Anda? Jangan ditunda, masa depan kelas Anda dan masa depan mereka ada di tangan kita semua.